kita masih ada satu narasumber terakhir karena tampaknya dari asosiasi pengusaha batubara di kesempatan sore hari ini tidak bisa bergabung. Jadi kita masih dengarkan ini pamungkas dari pengamat kita dari Universitas Mula Warman yang tentu Mas Herdiansyah akan bicara dari sisi aspek hukum terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan masih ada waktu juga nanti di kesempatan sore hari ini untuk kita berdiskusi. Silahkan lanjut ini Mas, waktunya juga terbatas. Kami persilahkan kepada Mas Herdiansyah. Ya, terima kasih Mas Piji. Saya mungkin 5 menit aja ya. Waktu selebihnya tadi sudah saya sebutkan untuk Bung Rupang tadi. Iya. Ya, saya mau izin screen ada sekitar 5 slide aja. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, tapi sebelum ke sini saya mau mengomentari dulu beberapa hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Satu, mulai dari Bung Rupang tadi dari Jatam, saya setuju bahwa bicara ekonomi jangan bicara soal investasi ANSI, tetapi juga harus bicara soal aspek environmental ethics-nya. Nah, ini yang tidak kita pertimbangkan sebenarnya. Sama persis dengan slide pertama saya. Apa poin pokoknya dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan implikasinya nanti di daerah? Yang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan, halo? Ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan kalau saya ibaratkan semacam kacamata kuda, dia hanya melihat ke depan, bicara soal investasi, kemudian tagline soal penambahan tenaga kerja, employment effect dan lain sebagainya, tetapi lupa di sampingnya. Di sana ada soal lingkungan, di sana ada soal kemiskinan dan lain sebagainya. Itu yang tidak kemudian dipertimbangkan di dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua tadi, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bung Rupang juga, defisit pangan yang disampaikan oleh Rupang tadi itu pertanda bahwa ada PR besar sebenarnya yang tanda petik belum bisa direalisasikan dalam konteks wacana Kaltim berdolat yang selama ini dikampanyekan oleh Pak Esran dan Pemprov Kaltim. Kalau kemudian mau ekonomi kita bertumbuh, kita bisa berdolat dalam hal pangan misalnya, itu kan sangat mustahil kalau masih bergantung dengan industri ekstraktif dan perkebunan misalnya. Itu kalau kemudian fokusnya masih di sana, masih ada ketergantungan yang sangat besar terhadap industri ekstraktif, maka itu omong kosong bicara soal kedaulatan pangan. Saya setuju dengan itu tadi. Kemudian kalau kemudian bicara soal tadi juga sempat dimention oleh Bung Wiji soal bagaimana kalau kemudian kita rubah saja nomenklatur, kalau nggak salah ya, kita rubah saja nomenklatur dinas ESDM menjadi dinas hilirisasi dan lain sebagainya. Kalau bicara soal teknis hukumnya kan sebenarnya memang itu memungkinkan sepanjang memenuhi 2 syarat. Satu, itu diubah melalui perda. Karena selama ini memang perda soal nomenklatur organisasi perangkat daerah atau OPD itu diatur melalui perda. Saya nggak tahu ada perubahan atau tidak, tapi kalau yang lama masih pakai 9/2016. Yang kedua, perubahan nomenklatur itu masih memungkinkan kalau kemudian kewenangan itu masih ada di daerah. Kalau tadi perbincangan dari pagi kalau nggak salah sampai sekarang, bicara soal hilirisasi semuanya ditarik ke pusat, maka otomatis bicara soal kewenangan itu juga tidak lagi mutlak menjadi milik daerah, tetapi dikonsentrasikan di pusat. Kemudian berikutnya, tadi juga saya sempat mendengar Pak Arief Purwoko dari Gapki menyebut mudah-mudahan katanya perkebunan tidak seperti nasibnya batubara yang kemudian ditarik ke pusat. Saya pikir kalau kita kuliti Undang-Undang Cipta Kerja itu, perkebunan pun sebenarnya itu sudah mau di-take over oleh pemerintah pusat. Saya ambil contoh. Di dalam misalnya pasal 42 ayat 2, itu coba buka di Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020, yang 1187 halaman itu, di halaman 150 jelas dikatakan bahwa kegiatan usaha budidaya tanaman misalnya perkebunan dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan, sebagaimana dimaksud pasal dan terusnya, itu hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan hak atas tanah dan pemenuhan perizinan terkait perkebunan dari pemerintah pusat. Artinya soal status tanah dan lain sebagainya itu akan menjadi kendali mutlak dari pemerintah pusat. Tidak ada lagi kemudian level di mana pemerintah daerah itu punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas soal itu. Itu menurut saya clear dan eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi menurut saya pribadi perkebunan itu akan senasib juga dengan pertambangan. Masih ada 49 PP yang akan dibuat oleh pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 5 perpres. Dan keseluruhan PP dan perpres itu, bayangan saya, itu akan mengatur secara teknis bagaimana kewenangan itu secara sedikit demi sedikit itu ditarik ke pusat.
Saya justru heran sebenarnya kenapa pemerintah daerah termasuk pemerintah Kaltim sendiri, kalau boleh saya mengkritik, itu tidak bereaksi terhadap itu. Karena kalau bicara soal implikasi ekonomi yang kita obrolkan hari ini, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Sebagai contoh misalnya, dua tiga hari kemarin saya keluarin statement, ya pusat yang ngambil madunya racunnya tersisa di daerah gitu. Konflik kemudian akan muncul di daerah, pencemaran kerusakan lingkungan akan muncul di daerah. Yang akan menanggung adalah pemerintah daerah. Sementara pusat yang akan mendapat madunya, semua perizinan ditarik ke pusat otomatis, termasuk juga soal anggaran sebenarnya. Kemudian soal RPJMD, itu juga akan bermasalah begitu ya, selepas Undang-Undang Cipta Kerja. Kan kalau saya tidak salah ingat, berkali-kali Pak Isran, termasuk juga aparat pemerintah provinsi, itu selalu mengkampanyekan bahwa RPJMD kita 2019-2023 itu selalu berisi dari 3 hal prioritas. Satu, RPJMD selalu dikuatkan dalam konteks ketahanan ekonomi misalnya. Salah satunya adalah mempercepat transformasi ekonomi atau hilirisasi yang kita diskusikan hari ini, baik di perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kalau kewenangan itu ditarik ke pusat, bagaimana mungkin prioritas pertama itu terpenuhi? Satu. Kedua, prioritas kedua yang selalu disampaikan dalam konteks RPJMD adalah bagaimana kemudian agar memperpendek jarak di antara semua daerah kabupaten kota, jadi tidak ada lagi satu daerah dengan daerah yang lain, termasuk kota dan desa, termasuk juga wilayah perbatasan. Pertanyaannya adalah, pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana mungkin itu akan tercapai kalau kemudian dominasi pengaturan ruang, penataan ruang, termasuk RZUP 3K, perdanya kemarin baru disahkan, itu kan juga lucu sebenarnya. Perda RZUP 3K disahkan, sementara Undang-Undang Cipta Kerja mengamanahkan bahwa batas penentuan RZUP 3K itu justru ada di pemerintah pusat, itu bakalan dibatalkan nantinya tuh. Jadi agak lucu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, prioritas yang disampaikan selalu bicara soal environmental ethics. Saya berani bertaruh misalnya begini. Kalau hari ini diberikan pilihan, pemerintah akan memilih yang mana? Mempertahankan ruang kehidupan masyarakat termasuk lingkungannya dalam aspek environmental etiknya atau investasi. Saya yakin betul kalau hari ini diberikan pilihan seperti itu, pemerintah masih akan memilih soal investasi. Jadi ya sama dengan desain yang dibuat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau saya mungkin tidak akan presentasikan lagi soal slide-slide ini, tetapi saya ambil bagian pentingnya saja. Ada implikasi-implikasi yang mungkin tidak akan diukur oleh pemerintah daerah, dan menurut saya diam terhadap implikasi dan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja juga akan membuat situasi daerah akan menjadi lebih rumit, termasuk juga pada aspek ekonominya. Soal otonomi misalnya, kalau kita tidak lupa dengan sejarah kita, perjuangan 98 misalnya, dengan darah dan air mata, kawan-kawan kita di 98 memperjuangkan soal otonomi daerah seluas-luasnya, ya sekarang malah itu dinafikan begitu saja dengan konsep Omnibus Law yang kemudian membuat proses atau desain resentralisasi kembali. Bagi saya, mandatori reformasi 98 soal otonomi itu di pasal 18 yang kemudian berubah pada akhirnya, ada 3 ayat, 1 ayat menjadi 3 ayat, 18, 18A, dan 18B, itu kemudian sama saja semacam bentuk penghinaan terhadap konstitusi atau contempt of constitution, karena tidak ada lagi maknanya otonomi itu kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini termasuk PP yang dibuat itu diimplementasikan termasuk di daerah. Soal partisipasi juga pasti akan lebih parah begitu ya. Kewenangan aja di daerah diberikan kemarin misalnya masih sangat minim partisipasi di daerah, apalagi kalau kemudian konsentrasi itu diambil alih atau di take over oleh pemerintah pusat. Yang tidak kalah pentingnya juga soal anggaran dan kemampuan fiskal. Saya memang mau disclaimer bahwa saya bukan orang ekonomi, tetapi ya law is not only the law. Jadi hukum itu biasanya tidak hanya entitas yang berdiri sendiri, dikelilingi dengan aspek ekonomi, aspek politik, budaya, dan lain sebagainya. Kalau bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitannya dengan ekonomi yang kita bahas hari ini misalnya, dampaknya juga akan terjadi terhadap anggaran dan kemampuan fiskal daerah. Itu akibat kewenangan yang kini diambil alih oleh pemerintah pusat. Implikasinya kemana? Dana perimbangan, DAU-nya, DAK-nya, dan DBH-nya itu pasti akan berimplikasi. Kita mesti ingat, secara hukum itu, kewenangan itu kan pasti akan turun dalam 3 hal. Diatribusikan, didelegasikan, atau dimandatori. Gitu. Ya. Nah, kalau kemudian kewenangan berupa atributif sebagaimana pasal 18 dan delegasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 23 2011 itu dicabut atau diambil alih oleh pusat, itu pasti akan linear dengan anggaran. Otomatis itu akan berimplikasi terhadap kemampuan fiskal daerah. Kan selama ini kewenangan dijatuhkan tidak semata-mata kewenangannya toh saja, tetapi juga kewenangan diberikan dalam aspek delegasi dan atribusi itu juga selama ini disertai dengan fiskal atau kemampuan keuangan. Nah, kalau kemudian kewenangan itu ditarik kembali, otomatis
dana-dana yang selama ini dikucurkan itu pasti akan juga diatur atau diretribusikan ulang dan pasti akan semakin menyempit. Menciptakan relasi patron klien, soal ekonomi misalnya, daerah saya bisa pastikan itu hanya semacam anak ayam yang hanya disuapi oleh induknya. Daerah itu hanya dalam kapasitas sebagai eksekutorial dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Jadi nonsense kita bicara soal ekonomi kalau kemudian eksekusi kita hanya sebagai eksekutorial saja menjalankan perintah dari pusat. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Kita belum bicara misalnya soal sentralisme kekuasaan, kemudian izin gitu. Tadi sudah sempat dimention soal perizinan misalnya. Saya meyakini bahwa kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini efektif berlaku, konteks perizinan juga akan pasti bermasalah. Misalnya akan ada banyak antrian panjang terhadap perizinan usaha. Itu dikarenakan memang sentralisasi proses administrasi yang jauh dari titik lokasi atau pusat aktivitas di daerah. Bayangkan, kita ngurus izin saja ketika kewenangan itu ada di daerah, itu panjangnya bukan main, harus melewati pos-pos segala macam, harus bayar ini itu, harus menyelesaikan suap, ada biaya-biaya yang di luar dari lazimnya, apalagi kalau kemudian ditarik ke pusat misalnya. Itu pasti akan banyak antrean. Dan kalau bicara soal korupsi, itu juga akan membuka ruang politik transaksional yang baru sebenarnya. Kemudian itu akan menimbulkan juga misalnya dampak atau aktivitas secara sektoral seperti yang saya sampaikan tadi. Akan banyak yang mesti ditanggung oleh daerah, mandunya di panen pusat, racunnya disisakan ke daerah. Kemudian berimplikasi kepada penyelesaian produk hukum di tingkat daerah untuk menopang Undang-Undang Cipta Kerja. Soal RPJMD tadi yang saya katakan, bisa dipastikan kalau kita bicara soal ekonomi, benar bahwa kalkulasi kita soal ide dan gagasan soal ekonomi itu benar, tetapi jangan lupa kalkulasi itu mesti ditopang oleh regulasi sebagai dasar pelaksanaannya. Kalau bicara soal hilirisasi, apa dasarnya misalnya? Kalau kita bicara IKN saja tidak mungkin kalau kemudian undang-undang IKN tidak ada begitu. Jadi kalau bicara hukum tidak boleh kita bolak-balik. Kalau saya mau ambil, saya mengibaratkan misalnya orang bangun rumah, yang mestinya kan izin IMB-nya dulu selesai baru bicara soal bangun rumahnya, kan sama seperti itu. Jadi konsekuensinya adalah bicara hilirisasi, bicara soal UMKM dan sebagainya itu akan mustahil kalau kemudian tidak ada proses penyusunan atau restart terhadap semua produk hukum kita yang di daerah. Perda-perda yang kita buat pasti akan dikerjakan ulang tuh. R1WP3 kemarin yang disahkan itu pasti akan dibongkar ulang lagi. Perda-perda peraturan gubernur yang akan dibuat selama ini itu pasti akan dibongkar lagi. Termasuk juga RPJMD. RPJMD yang ditetapkan oleh Perda nomor 2 2019 soal RPJMD 2019 sampai 2023 itu kan pasti akan dibongkar ulang. Dibongkar ulang untuk apa coba? Untuk meloloskan semua kepentingan-kepentingan yang diatur oleh pusat berdasarkan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaannya apa yang kita dapat kalau begitu? Ya tidak ada sama sekali. Murni apa yang akan dilakukan oleh daerah itu hanya berbasis kepada perintah atau kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pusat. Jadi daerah hanya bisa mengambil ruang strategis itu saja. Saya pikir itu. Baik. Supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih Mas Wiji. Ya, makasih Mas Herdiansyah, singkat tetapi memang cukup langsung menohok ke apa yang menjadi hal sentral bahwa apa yang kita sampaikan tadi juga tidak bisa terlepas dari aspek legal, aspek hukum, kemudian juga produk-produk turunan nanti daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang ini akan memberikan implikasi langsung terhadap perekonomian di daerah. Baik, seluruh narasumber